Pandemi virus corona belum berakhir, namun pembelajaran harus tetap berjalan. Ini menjadi tantangan bagi para pendidik, baik itu guru maupun dosen. Media video merupakan salah satu solusi pembelajaran untuk menciptakan pembelajaran yang inovatif, kolaboratif, dan tetap aktif. Lalu, bagaimana membuat video pembelajaran dengan cara mudah? Selamat datang di channel Analisa Kesehatan dengan saya, Wahyu Deningsi. Di channel ini kita akan membahas segala topik kesehatan dan analisanya berdasarkan data yang terpercaya. Jika kalian tertarik dengan channel ini, jangan lupa subscribe. Dalam video ini saya akan memberikan tutorial tentang pembuatan video dengan cara mudah menggunakan PowerPoint. Bagaimana bisa? Yuk lihat videonya sampai selesai. Microsoft PowerPoint merupakan software yang biasa digunakan untuk membuat presentasi. Namun, ini dapat dimanfaatkan juga untuk membuat video pembelajaran. Langkah pertama adalah siapkan terlebih dahulu file materi Anda dalam bentuk PowerPoint. Tulisan dalam PowerPoint hanya berisi poin-poin penting, sehingga penambahan suara sangat diperlukan untuk memberikan penjelasan secara detail mengenai materi yang akan disampaikan. Langkah untuk menambahkan suara dalam PowerPoint yang pertama adalah pilih menu Insert dan pilih Audio, lalu klik dan pilih Record Audio. Di sini terdapat 3 tombol, yang pertama yaitu tombol merah untuk merekam, lalu yang kedua tombol kotak ini untuk berhenti, sedangkan tombol yang segitiga ini digunakan untuk mendengarkan ulang suara yang telah direkam. Selanjutnya kita coba. Halo, Assalamualaikum. Kita akan membahas tentang konsep berpikir kritis. Dan coba kita setel ulang. Halo, Assalamualaikum. Kita akan membahas tentang konsep berpikir kritis. Nah, seperti itu. Jadi, tombol segitiga yang akhir ini untuk mengecek apakah suara yang kita masukkan atau yang sudah kita record itu sudah tepat apa belum. Jika dirasa sudah tepat, maka klik OK. Selanjutnya, untuk menjadi video pembelajaran, ada beberapa hal yang perlu dilakukan setting. Yang pertama adalah icon audio ini perlu dilakukan setting. Langkahnya, klik menu playback dan pilih settingnya. Untuk startnya adalah automatically. Hal ini bertujuan ketika PowerPoint suara secara otomatis akan keluar. Selain itu, berikan juga tanda centang pada hide during show. Ini bertujuan untuk menyembunyikan icon audio tadi selama PowerPoint berjalan. Kita coba ya. Halo, Assalamualaikum. Nah, kita bisa lihat kita akan membahas tentang konsep berpikir kritis. Tidak ada icon audio. Jika dirasa cukup, kita bisa menambahkan suara pada slide berikutnya. Oke, selanjutnya adalah menambahkan animasi. Caranya adalah pertama, klik gambar yang akan diberikan animasi. Nah, pada gambar ini saya menggunakan gambar kotak dengan tulisan, sehingga langkah pertama yang harus kita pastikan adalah pastikan kedua item ini sudah dalam keadaan grouping. Jadi langkahnya bisa di blok, lalu klik kanan, pilih group. Atau bisa juga dengan cara format, lalu di sini pilih icon group ya. Lalu bagaimana untuk menambahkan animasi agar PowerPoint-nya ini lebih hidup? Yang pertama, klik gambar yang akan diberikan animasi, lalu klik menu animation dan pilih tambahkan animasi. Nah, di sini terdapat berbagai macam animasi, mulai dari animasi untuk yang namanya entrance effect, di mana entrance effect ini berguna untuk memberikan animasi berupa memunculkan objek dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau saya biasanya menggunakan yang animasi fade ini. Lalu yang kedua adalah emphasis effect. Emphasis effect ini
berguna untuk menekankan suatu objek sehingga lebih menonjol dari yang lainnya. Misalnya ada jenis fill color, ini gunanya untuk mengubah warna shape. Lalu juga yang ketiga adalah exit effect. Exit effect. Exit effect ini berguna untuk menghilangkan suatu objek pada slide presentasi. Lalu yang ketiga adalah motion pad. Motion pad ini gunanya untuk memindahkan objek dari suatu titik ke titik lainnya, misalnya jenis yang lain ini. Oke, selanjutnya kita pilih fade. Oke, setelah kita pilih animasi yang akan kita gunakan, selanjutnya lakukan pengaturan setting untuk animasinya pada animation pane. Kita klik animation pane, kebetulan di sini saya sudah menambahkan animasi. Lalu selanjutnya silakan tentukan kapan kita akan memulai start dari animasinya ini. Mau pilih on click, jadi ketika kita mengklik animasinya baru animasinya ini akan berfungsi, atau bisa juga with previous. Jadi ketika kita sudah mengaktifkan animasi yang sebelumnya, maka animasi yang barusan kita setting ini akan jalan bersamaan, atau mungkin menggunakan after previous. Jadi berjalannya secara bergantian. Oke, ini yang barusan kita setting. Kita pilih yang fade, lalu kita pindahkan ke atas. Kita juga pilih settingnya adalah after previous, karena kita akan membuatnya dalam bentuk video, sehingga harapannya animasi yang kita jalankan ini akan berjalan secara otomatis sesuai urutannya. Silakan tentukan durasi yang tepat untuk jenis animasi yang Anda pilih. Jangan lupa juga untuk mengatur urutan animasi untuk menjelaskan proses secara bertahap. Setelah setting selesai, coba di pengaturan untuk cek apakah animasi yang kita gunakan itu sudah sesuai. Kita bisa klik playform. Nah, kebetulan ini settingnya with preview semua, berarti kita harus settingnya adalah after previous. Ini after previous. Lalu yang ini karena sama, kita delete. Jika setting sudah selesai, coba dulu pengaturan yang telah dilakukan dengan klik playform di sini. Nah, ini untuk memastikan bahwa animasi yang sudah kita terapkan pada slide kita itu sudah sesuai dengan keinginan kita, termasuk juga durasinya. Selanjutnya kita tambahkan semua animasi dan suara pada slide. Oke, kita sampai pada tahapan terakhir, yaitu bagaimana menyimpan file PowerPoint yang sudah kita setting tadi menjadi video. Caranya klik file, lalu klik menu Save As. Tentukan lokasi tempat kita akan menyimpan file yang kita inginkan. Lalu berikan nama untuk file yang kita akan simpan. Lalu yang paling penting di sini adalah Save As type-nya atau tipe penyimpanannya. Nah, di sini kita pilih video MPEG 4 video atau Windows Media Video. Lalu klik simpan. Anda dapat melacak pembuatan video dengan melihat status di sisi bawah layar Anda. Proses pembuatan video dapat memakan waktu sampai beberapa jam tergantung pada durasi video dan kerumitan dari presentasi yang Anda buat. Hal yang perlu diingat dalam pembuatan video menggunakan PowerPoint adalah gunakan animasi yang tidak berlebihan dan suara dengan durasi yang tidak terlalu lama. Nah, ini menunjukkan bahwa proses penyimpanannya telah selesai. Kita bisa melakukan cek pada file yang kita sudah simpan. Nah, ini berbentuk tipenya adalah video. Kita coba untuk melihat hasil video pembelajaran yang telah kita buat. Halo, Assalamualaikum. Kita akan membahas tentang konsep berpikir kritis. Banyak orang yang beranggapan berpikir sama saja. Pada hakikatnya terdapat dua jenis kegiatan berpikir kreatif dan berpikir kritis.
Demikian video tutorial dari saya. Jika ada saran atau pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share ke teman kalian, dan subscribe untuk mendukung channel ini dalam memberikan konten yang berkualitas.